Hai, jumpa lagi di channel saya. Masih di seputaran gunung. Kali ini saya akan menceritakan kisah mistis saya di Gunung Arjuna. Pada waktu itu kami siang hari sudah sampai di basecamp perizinan di Tretes. Kami lakukan registrasi laporan pendakian. Lalu siang itu kami bergegas berjalan menuju ke Pet Bocor. Kenapa dinamai Pet Bocor? Memang di situ tempat camp, jaraknya kurang lebih 1,5 jam dari pos registrasi. Memang di situ ada sebuah pet atau keran yang bocor dengan pipa kuno, pipa besar, mungkin peninggalan Belanda, pipa besi yang sudah karatan. Di situ bocor dan bisa untuk mendirikan tenda, sekitar 10 tenda. Kami mengisi air minum dan juga memasak nasi. Waktu itu saya masih belajar memasak nasi. Nasi saya tidak seberapa matang dan bisa membuat perut saya agak mules. Setelah itu, setelah kami beristirahat dan memasak, saya dan teman saya duet waktu itu berdua, laki-laki sama-sama dari Jember. Kami melanjutkan perjalanan. Di sini tanjakan elevasinya sudah agak terasa naik dengan kemiringan sekitar 35 derajat. Dari Bocor menuju camp berikutnya atau pos berikutnya yaitu Kokopan. Ya, jaraknya kurang lebih sekitar 3 jam dari Pet Bocor ke Kokopan. Kenapa lama? Karena saya dan teman saya membawa karier yang begitu besar, 100 liter, dengan ban air. Tiap orang membawa 5 liter jerigen minyak waktu itu besar. Kami sampai di Kokopan sore hari, kurang lebih pukul 3 sore ya. Dari Pet Bocor itu jam 12:30 sampai ke Kokopan jam 3 sore. Kemudian kami beristirahat lagi. Di situ kami ambil perlengkapan untuk memasak untuk makan siang. Kemudian kami minum, rehat sejenak, makan camilan, dan saya waktu itu ingin buang air kecil di semak-semak sebelah kiri kalau dari arah bawah. Ketika naik posisinya masuk ke semak-semak, kurang lebih jaraknya 100 meter dari jalur pendakian. Di situ ilang-ilangnya agak tinggi dan semaknya semakin lebat, semakin ke dalam, dan saya menemukan kuburan. Serem. Dan kuburan itu bukan kuburan-kuburan pada umumnya, tidak ada nisan, hanya diletakkan sebuah batu dan tandanya ada semacam batu biasa mengelilingi gundukan, dan tidak ada namanya, tidak ada tanggal lahirnya. Semacam ada tumpukan batu. Kalau yang pernah ke Argopuro, sisa-sisa Majapahit ya, kuburan Majapahit bagaimana bentuknya seperti itu. Sempat merinding mata itu, dan saya berucap dalam hati, saya permisi, kalau di Sula Jawanya amit Mbak. Saya buang air kecil, setelah buang air kecil kembali ke camp Kokopan.
saya bercerita kepada teman, dan teman waktu itu menganggapnya biasa saja, dan saya juga berusaha untuk positive thinking, tidak ada apa-apa. Dan setelah itu kami packing untuk melanjutkan perjalanan menuju Pondok Welirang, camp berikutnya. Dari Kokopan menuju Pondok Welirang jaraknya kurang lebih 2 jam dengan tanjakan yang semakin menanjak, kira-kira hampir 40 derajat kemiringannya. Setapaknya rapi sih, tidak seperti gunung-gunung yang masih liar lainnya. Sudah tertata karena setapaknya di sini sering dipakai untuk penambang-penambang belerang yang turun dari Gunung Welirang. Sampai di Pondok Welirang kami maghrib, dan cuaca waktu itu menuju gelap, berkabut, dan samar-samar Pondok Welirangnya itu sudah terlihat ada beberapa lentera yang menyala, berarti pertanda ada orang di situ. Kemudian sebelum menginjakkan kaki di dataran Pondok Welirang, di situ ada pohon besar dan ada dataran kecil yang bisa muat untuk mungkin 3 tenda atau 4 tenda. Saya mendirikan tenda di situ. Nah, di sebelah kanan jalur, di tempat tenda saya berdiri, tempat tenda kami berdiri, ada jeruan ke bawah, kayak sungai kecil dengan rumput yang tinggi. Di situ kemudian saya istirahat sejenak, memasak air untuk membuat kopi. Kemudian setelah berselang lama, habis maghrib ke malam, saya memasak lagi untuk makan malam, karena posisi kami sudah letih waktu itu, seharian berjalan kaki membawa beban karier 100 liter dari pos bawah registrasi menuju ke Pondok Welirang. Kami masak nasi, makan malam, dan kami sempat berbincang-bincang dengan teman saya yang berdua, satu tenda berdua, laki-laki. Sempat bercerita dan bercanda kemari. Waktu itu Kamis malam Jumat, dan seingat saya itu malam Jumat Kliwon. Saya lihat waktu itu bukan musim pendakian, wajar saja kalau suasananya sangat sepi. Ke penambang yang tinggal di kubu-kubu Pondok Welirang, dan kami berusaha untuk tidur, istirahat. Saya tidak ingat jamnya kami mulai tidur. Waktu berjalan, kemudian tengah malam saya kebangun, atau istilah ngelilir dalam bahasa Jawanya. Teman saya masih terlelap tidur, saya menengok di dalam tenda, terlelap tidur. Saya kebangun untuk buang air kecil di luar tenda, dan saya membuka resleting tenda dom yang kabut masuk, dan suasananya sangat gelap. Saya membuka resleting tenda itu agak merinding. Kemudian saya berusaha untuk melawan rasa merinding itu tadi, untuk tidak berpikir macam-macam. Saya kencing di luar tenda, di dekat semak-semak di belakang tenda. Kemudian saya tengok kanan kiri, saya melihat di kejauhan, di seberang sungai kecil belakang tenda saya, itu suasananya sangat gelap dan suasananya sangat hening. Saya semakin merinding mendekati pohon besar yang ada di dekat tenda saya, berteman kabut waktu malam itu. Kemudian saya bergegas untuk masuk kembali ke dalam tenda, dan resleting tenda itu kembali. Tidak lama kemudian ada suara derak langkah orang. Wajar ya, kalau di gunung sepelan-pelannya suara langkah itu pasti terdengar, karena lemahnya itu gembuk atau empuk. Dari berapa meter saja sudah terdengar suara derap langkah itu. Saya kira pendaki. Kemudian saya membuka resleting tenda, saya mencoba untuk menyinari dengan cahaya senter di setapak yang kami lewati tadi, setapak yang turun itu. Ternyata tidak ada orang sama sekali. Saya semakin merinding.
Kemudian saya bergegas menutup kembali resleting tenda tersebut. Kemudian saya masih berpikiran yang aneh-aneh, tidak bisa langsung tidur. Kemudian tak lama kemudian ada gangguan lagi dari suara batu jatuh. Kemudian tenda saya digebuk-gebuk, bluk gitu dari belakang dan samping tenda. Ketika posisi tenda resletingnya sudah saya tutup dan saya semakin terjaga, pikiran saya semakin aneh-aneh. Kalau dipikir ini hewan, tidak mungkin. Kalau dipikir manusia, posisi malam itu di Pondok Welirang sudah tidur semua. Di seberang pondokan itu juga tidak ada pendaki sama sekali, hanya penambang belerang itu sudah pada istirahat. Tidak lama kemudian, setelah tenda saya digebuk-gebuk itu, saya tidak berani membuka resleting tenda ya. Kemudian saya untuk menggoyang-goyangkan badan teman saya yang tertidur, ternyata teman saya tidak bisa bangun. Saya semakin terjaga, tidak bisa tidur. Dan kemudian saya berusaha memejamkan mata, saya berusaha untuk merebahkan diri di dalam tenda. Suasananya terasa dingin di wajah saya, dan saya terpaksa tidur dengan sangat sulit. Kemudian paginya cahaya matahari sudah menembus tenda saya. Saya terbangun dan saya membangun teman saya. Pagi hari benar, 5:30 di Pondok Welirang itu masih berkabut, tapi sudah agak terang. Sudah ya, hati agak lega karena sudah matahari sudah menyinar. Saya membangun teman saya, kemudian saya membuka resleting tenda, dan betapa terkejutnya saya, ponco yang saya tali dengan rafia semalam itu, seingat saya batunya ada di samping, ternyata batunya berpindah sama talinya ke depan. Dan siapa yang memindahkannya? Ini menjadi satu kejanggalan, boleh percaya boleh tidak, karena saya ke situ bukan musim pendakian. Tidak ada tenda sama sekali, dan hanya ada penambang belerang 2-3 orang dengan lenderanya yang menyala. Tidak ada listrik jelas, karena posisinya kita sudah di camp 4 Pondok Welirang, dan itu jauh dari peradaban, jauh dari desa penduduk. Demikian cerita saya, kejanggalan dari Gunung Arjuna Welirang. Salam